Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Tani, jumpa lagi dengan kami Suluh Tani, channel Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Salam petani cerdas, petani hebat. Kali ini kita akan diskusi tentang potensi dan prospek bisnis tanaman obat dan sayur. Untuk itu telah hadir bersama kami Bapak Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Bapak Muhammad Andi Aidil Fitri. Apa kabar Pak Direktur? Alhamdulillah kabar baik Pak. Iya Pak Direktur, bisa nggak digambarkan kira-kira ruang lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, nah nanti kira-kira kita kaitkan dengan potensi di Ponorogo. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas tentunya Kabupaten Ponorogo. Jadi betul Pak, kami dari Kementerian Pertanian di bawah Direktorat Jenderal Hortikultura, khususnya Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Memang mempunyai tugas dan fungsi itu terkait dengan bawang dan cabai, sayuran lainnya dan tanaman obat. Nah, kami melihat memang potensi ini untuk Kabupaten Ponorogo tentunya. Ya, untuk tanaman sayur dulu nih sebelum ke tanaman obat. Ada cabai, ada bawang merah yang sangat fluktuatif harganya, bahkan masuk salah satu atau salah dua tanaman sayur yang kontribusinya cukup signifikan di inflasi harga pangan akhir-akhir ini. Mungkin apa kebijakan dari direktorat yang bisa dikaitkan dengan pelaksanaannya di Ponorogo? Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis. Jadi betul Pak, yang selain tanaman obat itu Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat ini memang untuk cabai dan bawang. Kita mengetahui memang Pak Kadis bahwa cabai dan bawang ini adalah penyumbang inflasi, penyumbang inflasi terkait dengan hal ini. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura itu, kita itu ada upaya untuk bagaimana sinkronisasi kegiatan ini untuk memanfaatkan para champion. Kita punya champion Pak. Jadi fluktuasi dari barang ini, harga-harga bawang dan bawang merah ini, itu kita ditopang, disokong juga oleh para petani atau champion binaan kita. Itu ada beberapa titik Pak. Tahun kemarin kita ada fasilitasi 10 hektar ya untuk tanaman bawang merah. Tahun ini kira-kira untuk Ponorogo apa hal serupa bisa Pak Direktur? Saat ini kami melihat dulu Pak, seperti apa untuk Ponorogo, tapi untuk cabai dan bawang kita melihat dulu, karena kita melihat juga memang Ponorogo ini sudah cukup baik dalam hal produksi tentunya. Ya, karena namanya nasional, kita cukup bagi-bagi Pak untuk terkait dengan produksi ini seperti itu. Termasuk juga ada kemarin fasilitasi untuk pasca panen ya. Ada seperangkat alat pasca panen sampai kemudian bisa membuat pengering bawang merah dan kemudian pengering alat olah untuk sambal sapi dan seterusnya. Itu kira-kira dari aspek seperti itu tujuannya apa Pak Direktur? Ya, seperti kita ketahui bersama Pak Kadis, bahwa ini kan cabai, khususnya cabai ini kan perishable seperti itu. Mudah rusak mudah rusak, sehingga apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura membantu petani kita itu memperpanjang ini, itu mungkin masa guna itu bisa kita berikan dalam bentuk olahan seperti yang tadi disampaikan. Jadi barang ataupun produk ini yang bisa terbuang kalau misalnya cepat busuk seperti ini bisa dimanfaatkan oleh petani kita itu untuk diolah menjadi olahan lah tentunya dengan alat-alat yang kita sampaikan tadi itu, alat pasca panen. Jadi kesimpulannya mulai dari on farm di awal budidaya sampai dengan pasca panen ada fasilitasi dari kementerian ya Pak Direktur ya. Terus kemudian kita sekarang beralih ke tanaman obat. Tanaman obat ini kalau bicara kunyit, lengkuas dan seterusnya, Ponorogo namanya sudah cukup dikenal di nasional karena banyak eksportir dari Ponorogo. Nah, apa kontribusi atau proyek yang kira-kira bisa untuk membantu petani dalam konteks ini Pak Direktur? Baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi kami mau melihat potensi dari kawasan di sini Pak, bukan hanya Ponorogo, di sini ada Wonogiri, seperti itu. Memang saat ini Ponorogo ini cukup signifikan untuk ekspornya. Nah, kita ke sini itu untuk melihat seperti apa sih potensi yang ada di Ponorogo.
tentunya untuk yang kita bisa berikan bantuan, tentunya bisa dalam bentuk kawasan juga, dalam kawasan ya, penguasaan tanaman obat, karena di sini bukan hanya kunyit, di sini ada temulawak, ada jahe tentunya, seperti walaupun kita tahu bahwa yang dominan ekspor itu untuk Ponorogo itu adalah kunyit. Kunyit, betul ya. Seperti itu Pak Kadis. Ya, sudah ada 2 eksportir yang cukup besar di Ponorogo yang memang diakui mengambil sebagian produk dari Magetan, Pacitan, dan mungkin juga beberapa kabupaten tetangga. Maksud saya, selain tahun ini ada kurang lebih 25 pengembangan kunyit ya di Ponorogo. Salah satunya adalah fasilitasi dari kementerian. Kira-kira dari aspek pasca panen apa Pak? Karena kalau yang bantuan produksi kan aspek on farm-nya ya. Yang di aspek op-nya apa? Karena terus terang masih butuh washer, butuh slicer, butuh dryer. Rata-rata harga di petani bisa rendah ketika hal-hal tadi dilakukan dengan manual. Ya, betul Pak. Jadi di Jen Hortikultura itu dari on farm sampai off farm-nya. Tadi sudah kita bahas bahwa dari sisi produksi seperti itu yang kita sudah lakukan upayanya. Kalau dari sisi off farm-nya itu sudah sampai hilirnya, seperti yang kita tadi sampaikan juga di awal bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura ini juga memfasilitasi terkait dengan pengolahan dan pasca panennya. Dari tadi disampaikan itu, mungkin kita akan berikan bantuan tentunya dalam bentuk olahan, alat pengering seperti itu, sehingga ini bisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada petani kita. Jadi itu, kesimpulannya kunjungan kerja kali ini mungkin ada harapan dari petani Ponorogo ya Pak, termasuk juga pelaku usaha ya? Insya Allah Pak, insya Allah. Ya paling tidak kita sebagai pemerintah ini mendukung dan sangat kita upayakan sehingga masyarakat kita ini bisa terbantu terkait dengan hal yang produksi kita ini sampai dengan di hilirnya Pak. Satu kata Pak untuk Ponorogo di aspek tanaman pangan. Maaf, di aspek tanaman obat. Satu kata. Ponorogo menjanjikan untuk potensi tanaman obat. Oleh karena itu saya berharap mungkin nanti Pak Direktur kembali ke kementerian diskusi ada program khusus untuk daerah Ponorogo dan kawasannya. Siap. Iya. Saya punya angan-angan Pak Kepala Dinas ini dijadikan suatu gebrakan tentunya menjadi food estate. Tapi ini berbasis kawasan, karena ini merupakan satu kawasan mulai dari Ponorogo, Wonogiri, seperti itu, di jajaran seperti itu. Jadi harus ada sinergitas antar wilayah ya Bapak ya? Siap, berarti harus ada sinergitas, harus ada FGD mungkin tentunya untuk menjembatani ini, sehingga kita bisa ciptakan suatu gebrakan tentunya untuk food estate tanaman obat ini. Kalau ekosistem tata niaga, dari aspek tata niaga, Pak Direktur melihat praktek tata niaga tanaman obat di Ponorogo bagaimana Bapak? Sudah cukup bagus Pak, sudah cukup bagus. Artinya ini sudah berjalan dengan baik dari sisi produksinya, kemudian itu sampai kepada pengumpul, kemudian sampai kepada tentunya pelaku usaha dan eksportirnya. Dan pasarnya sudah tersegmentasi ya, ada yang tanaman yang segar, ada yang kering gitu ya? Sudah tersegmentasi dengan baik Pak. Termasuk yang ekspor? Termasuk dengan ekspor juga, sudah tersegmentasi dengan baik seperti Bahkan itu. Tadi diinfokan salah satu eksportir setahun bisa mengekspor sampai 1.000 ton ya Pak ya? 1.000 ton kering, itu, kering itu dalam dua season Pak. 2 season ya. Season. Di sisi lain tiap sebulan satu eksportir bisa menyetor atau menyetok ke pasar-pasar di Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya hampir 13 kontainer truk ya? 13 truk setiap bulannya. Dikalikan 9 ton per truk kira-kira gitu. Jadi ini potensinya besar Pak Direktur. Sangat besar Pak Kadis. Terakhir Pak Direktur, pesan untuk petani tanaman obat apa kira-kira? Pesan saya untuk petani khususnya di Ponorogo ini Pak Kadis ini tetap tingkatkan penanaman tentunya untuk tanaman obat Ponorogo. Karena kita tahu bahwa suplai Ponorogo ini potensi sangat besar, cuman sampai sekarang itu hanya di angka di 50. Upayakan untuk di atas itu sehingga petani yang ada di Ponorogo ini bisa diambil produksinya oleh tentunya off-taker yang ada di sini. Tidak mengambil di luar. Di luar ya, Dan itu kita sangat berharap ada fasilitasi dari kementerian, dari Dirjen Horti, Pak Direktur, kira-kira gitu. Siap. Saya pikir itu diskusi kita Pak Direktur dan dulur tani, kira-kira demikian diskusi kita terkait dengan potensi dan prospek tata niaga
tanaman obat dan sayuran dengan Bapak Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Bapak Muhammad Andi Idil Fitri. Demikian, terima kasih. Salam petani cerdas, petani hebat. Salam petani cerdas, petani hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Kadis. Oke.